Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baileli Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang sel Polta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baileli Herawati. Kali ini saya akan mengajak kalian melanjutkan materi kita, yaitu tentang elektrokimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel Polta. Baik, langsung saja. Sel Polta ini merupakan sel elektrokimia yang dirancang untuk menjadikan reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik. Nah, rancangan ini ditemukan oleh Alessandro Guesivi Volta dan Luigi Galvani, sehingga sering disebut sebagai sel Polta atau sel Galvani. Selanjutnya, nah, sebelum kita lebih detail lagi membahas tentang sel Polta, di sini saya akan mengingatkan kembali kalian tentang daftar potensial elektroda standar untuk beberapa jenis logam penting. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting untuk mengawali pembahasan kita kali ini? Karena dari daftar potensial reduksi standar ini kita bisa mengetahui mana saja logam-logam yang memiliki kemampuan besar untuk mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Nah, catatannya adalah ketika logam tersebut memiliki potensial reduksi standar atau E0 kecil, maka logam tersebut merupakan reduktor kuat, atau logam tersebut makin mudah untuk mengalami oksidasi. Sedangkan ketika logam tersebut memiliki E0 besar atau potensial reduksi besar, maka logam tersebut lebih mudah mengalami reduksi atau merupakan oksidator kuat. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagian-bagian dari sel Polta. Nah, di sini disajikan gambar dari sel Polta. Nah, kalau kita perhatikan di sini menggunakan elektroda Zn dan elektroda Cu. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama dari sel Polta, yaitu anoda. Jadi, anoda ini merupakan elektroda negatif di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Berikutnya, katoda. Jadi Cu ditempatkan di katoda karena Cu merupakan elektroda positif, ya, di mana katodanya ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, sekarang kita lihat kenapa Zn ditempatkan di anoda sedangkan Cu ditempatkan di katoda. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, Zn memiliki E0 negatif 0,76 volt. Sedangkan Cu di sini memiliki E0 positif 0,34 volt. Jadi Zn itu memiliki E0 lebih kecil dibandingkan dengan Cu, sehingga Zn itu merupakan reduktor kuat yang memiliki kemampuan besar untuk mengalami oksidasi. Nah, karena Zn itu mengalami oksidasi, maka dia ditempatkan di anoda. Jadi anoda ini merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, sedangkan Cu tadi E0-nya itu lebih besar daripada Zn.
sehingga Cu ini merupakan oksidator kuat atau lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi, sehingga dia ditempatkan di katoda. Jadi katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, selanjutnya bagian lain dari sel porta adalah voltmeter. Voltmeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar listrik yang dihasilkan pada kedua elektroda atau untuk mengukur potensial selnya. Nah, selanjutnya ada jembatan garam. Jadi jembatan garam ini merupakan tabung berbentuk U terbalik yang berisi larutan garam. Ya, biasanya larutan garamnya dalam agar-agar. Nah, seperti KCl, NaNO3, KNO3 dan lain-lain. Yang fungsinya di sini untuk menjaga kenetralan listrik dari kedua larutan. Ya. Nah, berikutnya di sini pada kedua sel anoda dan katoda diberikan larutan elektrolit. Ya. Nah, pada anoda di sini larutan elektrolitnya yaitu ZnSO4. Sedangkan pada katoda ini larutan elektrolitnya adalah CuSO4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini larutan elektrolitnya ini memiliki kation yang sama dengan elektrodanya. Begitu juga pada katoda, ya. Elektroda Cu, ya, ini larutan elektrolitnya memiliki kation yang sama, yaitu Cu2+, ya. Nah, mengapa demikian? Ya, nanti kita akan cari tahu jawabannya. Nah, selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya arus listrik pada sel porta? Baik, sekarang kita lihat animasi berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat elektroda yang digunakan pada sel anoda itu adalah Zn. Sedangkan pada sel katoda ini digunakan Cu sebagai elektrodanya. Lalu pada anoda digunakan larutan elektrolit ZnSO4. Sedangkan di katoda digunakan larutan elektrolitnya CuSO4. Selanjutnya di sini ada jembatan garam yang berisi larutan garam KCl. Baik, sekarang saya akan jelaskan proses terbentuknya arus listrik pada sel anoda. Jadi, pada sel anoda, logam Zn di sini melepaskan dua elektronnya, kemudian berubah menjadi Zn2+, lalu ion Zn2+ ini bergabung dengan larutan ZnSO4, sehingga di dalam larutan nanti akan terdapat kelebihan ion positif Zn2+. Lalu selanjutnya, elektron yang tadi dilepaskan ini akan mengalir melalui kawat penghantar atau kabel, kemudian akan terukur potensial selnya pada voltmeter. Nah, elektron yang dilepaskan ini menuju ke sel katoda. Nah, tadi di sel katoda ini ada larutan CuSO4, di mana larutan CuSO4 ini terionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, ion Cu2+ yang ada di dalam larutan ini kemudian menerima dua elektron yang tadi dilepaskan oleh logam Zn. Lalu ion Cu2+ ini berubah menjadi endapan Cu atau padatan Cu. Selanjutnya, padatan Cu ini akan melapisi elektroda Cu. Nah, sehingga di sini logam Cu
ini akan mengalami penambahan massa. Nah, selanjutnya, apa fungsi dari jembatan garam? Tadi pada sel anoda ini kelebihan ion Zn2+. Ya, sedangkan pada sel katoda ini kelebihan ion SO4 2-. Artinya pada sel anoda muatan positifnya itu lebih banyak daripada muatan negatifnya. Sedangkan pada sel katoda muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Nah, disinilah fungsi jembatan garam. Kelebihan muatan positif yang ada pada sel anoda ini akan dinetralkan oleh ion Cl- yang ada pada jembatan garam. Nah, sebaliknya pada garam di sini terdapat ion K+. Nah, ion K+ inilah yang kemudian akan menetralkan ya kekurangan muatan positif yang ada pada sel katoda. Nah, ini secara ringkas ya saya gambarkan reaksi yang terjadi di anoda tadi ya. Jadi ada logam Zn melepaskan elektronnya, kemudian membentuk ion Zn2+, yang selanjutnya bergabung dengan larutan ZnSO4 sehingga terjadi kenaikan ion Zn2+ di dalam larutan. Nah, elektron yang dilepaskan ini kemudian mengalir menuju ke katoda Cu yang berhubungan langsung dengan ion Cu2+ yang ada dalam larutan CuSO4. Nah, elektron yang dilepaskan ini menuju katodanya melalui kawat penghantar atau kabel. Nah, berikutnya reaksi yang terjadi di katoda. Ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan CuSO4 ini kemudian menerima elektron lalu tereduksi membentuk endapan Cu, kemudian melapisi elektroda Cu. Ya. Nah, sehingga di sini ya ada kelebihan ion Zn2+ atau muatan positif pada anoda dan kekurangan ion positif atau kelebihan ion negatif pada katoda. Nah, disinilah fungsi jembatan garam ya. Jadi perubahan logam Zn menjadi ion Zn2+ ya, kemudian bergabung dengan larutan yang ada pada anoda, ini menyebabkan kelebihan ion Zn2+ dalam larutan. Nah, kelebihan ion Zn2+ pada sel anoda ini kemudian dinetralkan oleh ion Cl- yang ada dari jembatan garam. Ya. Nah, sedangkan perubahan ion Cu2+ menjadi Cu itu mengakibatkan larutan pada katoda itu kelebihan ion SO4 2-. Nah, kelebihan ion SO4 2- ini ya pada sel katoda akan dinetralkan oleh ion K+ dari jembatan garam. Nah, kedua proses tersebut itu bisa membantu kelistrikan setengah sel itu akan tetap netral. Nah, reaksi sel yang terjadi pada anoda adalah Zn ya, padatan Zn atau logam Zn ini melepaskan 2 elektron ya, kemudian berubah menjadi Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Nah, sedangkan reaksi yang terjadi di katoda, ion Cu2+ dari CuSO4 yang ada dalam larutan ya, ini kemudian menerima 2 elektron yang dilepaskan oleh Zn tadi, kemudian berubah menjadi padatan Cu dan melapisi elektroda Cu ya. Nah, sehingga di sini reaksi sel yang terjadi merupakan reaksi redoks di mana Zn-nya
mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Cu mengalami reaksi reduksi. Ya. Reaksi sel yang terjadi ini dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi sel. Nah, jadi anoda ini ditunjukkan di kiri dan katoda ditunjukkan di kanan. Nah, ini berarti bahwa elektron itu mengalir dari anoda ke katoda atau dari kiri ke kanan. Lalu selanjutnya antar muka logam dan larutan ini ditunjukkan dengan satu garis. Kemudian jembatan garamnya ditunjukkan dengan dua garis. Nah, sehingga kita bisa tuliskan reaksi sel yang ini dengan notasi selnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini proses yang terjadi di anoda, sedangkan yang kanan itu proses yang terjadi di katoda. Lalu apa yang akan terjadi jika pada sel anoda atau katoda ini digunakan larutan elektrolit yang kationnya berbeda dengan elektrodanya? Yang kedua, apakah yang akan terjadi jika tidak ada jembatan garam? Baik, saya akan perlihatkan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita coba dengan animasi ya. Sini saya akan gunakan anodanya adalah zinc ya. Kemudian katodanya saya gunakan tembaga ya. Nah, sekarang saya akan gunakan larutan elektrolitnya menggunakan larutan elektrolit di mana kationnya itu tidak sama dengan elektrodanya. Nah, tadi kita gunakan zinc, sekarang saya coba menggunakan larutan elektrolitnya adalah CuNO3 dua kali. Ya. Begitu juga dengan di katoda. Ya, di katoda saya akan gunakan ZnNO3 dua kali. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan larutan elektrolit yang kationnya itu tidak sama dengan elektrodanya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia yang akan terjadi ya. Ketika kita menggunakan larutan elektrolit ya yang berbeda kationnya, maka pada sel tersebut akan terjadi transaksi langsung atau serah terima elektron secara langsung antara Zn dengan CuSO4 yang ada dalam larutan ya. Nah, secara reaksi molekulnya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi Zn akan melepaskan elektron karena mengalami reaksi oksidasi ya. Kemudian elektron yang dilepaskan Zn ini langsung diterima oleh ion Cu2+ yang ada pada larutan CuNO3 dua kali tadi. Nah, selanjutnya ion Cu2+ nya langsung berubah menjadi padatan Cu atau endapan Cu yang kemudian menempel atau melapisi logam Zn. Ya, kita bisa lihat sekali lagi. Nah, seperti ini. Iya. Nah, jadi di sini terjadi transaksi langsung atau serah terima elektron secara langsung antara logam Zn sebagai elektroda dengan larutan CuNO3 dua kali ya, sehingga tidak ada elektron ya yang mengalir melalui kabel ya dan terbaca di voltmeter ya atau menuju katoda ya, karena transaksi sudah terjadi pada sel anoda ya, sehingga tidak akan dihasilkan listrik gitu ya. Padahal
tujuan utama dari adanya sel elektrokimia ini adalah memanfaatkan elektron ya yang dihasilkan ya atau yang dilepaskan itu untuk menghasilkan listrik ya yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Baik, sekarang kita lihat pada katoda. Ya, pada katoda. Nah, di sini bisa kita amati tidak terjadi reaksi ya karena memang di sini Cu itu memiliki E0 yang lebih positif dibandingkan dengan Zn. Sehingga Cu tidak punya kemampuan untuk melepaskan elektron. Ya, artinya Cu tidak cukup reaktif untuk bisa bereaksi dengan ZnNO3 dua kali. Ya, karena harusnya Zn yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengalami reaksi oksidasi dibandingkan dengan Cu. Sehingga pada sel katoda ini tidak terjadi reaksi. Nah, bagaimana kalau tidak ada jembatan garam? Oke. Jadi kalau tidak ada jembatan garam, maka ion positif yang berlebih pada anoda ini akan menarik kembali elektron ya yang sudah dilepaskan tadi. Karena elektronnya kan bermuatan negatif. Ya. Nah, sedangkan di katoda larutannya itu akan menjadi lebih negatif. Ya, karena ion Cu2+ yang ada dalam larutan itu kan sudah berubah menjadi padatan sehingga kelebihan ion SO4 2- ya. Nah, jadi karena di katoda larutannya menjadi lebih negatif sehingga kalau ada elektron yang mengalir atau menuju ke katoda maka elektronnya akan ditolak ya karena sama-sama bermuatan negatif. Nah, ini kalau tidak ada jembatan garam. Demikian penjelasan tentang materi sel Polta kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.